Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh umat Tuhan. Ketika murid-muridnya dalam ketakutan mereka berkumpul, waktu guru mereka disalibkan, dan Yesus bangkit dan hadir di tengah-tengah mereka. Dan yang pertama kali Yesus katakan adalah apa? Damai sejahtera bagimu. Karena tidak ada damai di dunia ini selain damai yang kita dapat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sendiri damai kehidupan kita. Hari ini saya syuting di kebun Tuhan. Banyak cerita yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu di kebun ini. Karena kebun ini sebelumnya adalah tanah kosong, kafling yang rumputnya tingginya bisa 0,5 meter. Dan di sini banyak puing-puing batu, bekas bangunan dari rumah sebelah, dari rumah ini sendiri. Pasir, semen, keramik, paku-paku bekas, dan sepertinya nggak mungkin bisa dibuat kebun. Tapi ketika kita melihat Tuhan di dalamnya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan banyak ajarkan saya seperti bedeng ini, Bapak Ibu. Bedeng ini harus saya cangkul. Ya, lalu saya harus ambil batu-batunya. Saya harus ambil batu-batunya. Ketika saya sedang mengerjakan bedeng ini untuk persiapan menanam sawi pahit, maka Tuhan ajarkan kepada saya, inilah kehidupan kamu saat ini. Saya sedang membersihkan penipu-penipu dalam diri kamu, setan-setan yang diam dalam diri kamu, bukan kamu, tapi seperti Roma 7:20 berkata, aku mau melakukan yang baik, tapi yang keluar itu justru yang jahat. Tapi bukan aku, kata Paulus, yang melakukannya. Ada dosa yang berdiam dalam diri aku. Dosa di situ adalah satu pribadi yang namanya setan. Selama pandemi 4 bulan ini, banyak Tuhan keluarkan setan-setan yang ada dalam diri saya. Setan kepalsuan, setan kemunafikan, setan kebenaran diri sendiri. Bahkan hubungan suami istri kami juga banyak setan-setan yang dikeluarkan. Kami baru saja dikeluarkan setan dari mempertahankan hak masing-masing. Hak sebagai suami untuk dihormati, dihargai. Hak sebagai istri untuk dikasih oleh suami. Kami tertipu. Tapi puji Tuhan, karena cintanya kepada kami, Dia terus melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ikut persekutuan, di mana di persekutuan itu kami dinasehati. Karena apa? Karena itu salah satu cara Tuhan untuk mengeluarkan penipu itu yang sudah begitu lama diam dalam kehidupan kita. Ibrani pasal yang ketiga ayat 12-15. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, perhatikan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Penulis Ibrani mengingatkan kepada kita untuk waspada, supaya jangan ada di antara kita yang hatinya jahat. Hati, sikap hati ini berbahaya. Sikap hati ini akan memunculkan kata-kata yang menyakitkan, wajah yang mengintimidasi sebagainya. Semuanya dari hati. Kalau hati kita beres, maka manifestasi lahiriahnya juga akan beres, akan indah. Yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Mungkin dengan proses, dengan begitu banyaknya ujian, dengan pandemi ini, ada banyak kita yang lemah. Ada banyak kita yang kecewa sama Tuhan. Ya, kenapa saya di PHK Tuhan? Kenapa gaji saya dipotong Tuhan? Kenapa hubungan suami saya tidak semakin baik? Kenapa warung saya sepi Tuhan? Kenapa? Selalu kita bertanya seperti itu. Anak-anak muda mungkin bertanya, anak-anak remaja, anak-anak kids, kenapa saya nggak bisa sekolah? Kenapa saya nggak bisa kuliah? Kenapa harus seperti ini? Semua itu membuat kita, kalau kita biarkan, kita bisa murtad dari Allah hidup. Kita bisa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal Dia begitu cinta dan mengasihi kita.
Makanya ayat 13 penulis Ibrani berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Setiap hari. Bukan sebulan sekali, seminggu sekali, tapi setiap hari harus kita saling menasihati. Selama masih dapat dikatakan hari ini, apa artinya? Hari kemarin itu sudah berlalu dan tidak bisa kita terus ingat-ingat hari kemarin. Kalau ingat-ingat kita jadi trauma. Hari esok kita tidak tahu. Kalau saya boleh katakan hari esok tidak ada, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang ada adalah hari ini. Ketika ada hari ini, kita nikmati bersama dengan Tuhan. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tegar hatinya karena apa? Kita tidak mau dinasihati. Pada waktu kita dinasihati oleh sesama kita, oleh pasangan kita, oleh orang tua kita, oleh anak kita, kita berkata, wah mereka bukan menasihati saya, mereka menghakimi saya. Perhatikan, kata-kata itu bukan kamu yang keluarkan, tapi apa? Setan atau penipu yang ada dalam diri kamu. Dia bisikin itu. Tuh, dia menghakimi kamu. Tuh, dia menjatuhkan kamu. Tuh, dia mau menghancurkan hidup kamu. Itu pekerjaan setan. Ya. Makanya penulis ini berkata, nasihati seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita harus pegang teguh Yesus. Jangan pegang yang lain. Jangan pegang perkataan saya. Jangan pegang perkataan pasanganmu, orang tuamu. Semua bisa meleset. Semua bisa berubah. Pegang pribadi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus pribadi yang setia. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Jadi kalau ada orang yang menegur kita, ada orang yang menasihati kita, Tuhan pakai dia. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kamu akan rugi sendiri. Karena apa? Karena setannya nggak keluar. Tapi waktu kamu berkata terima kasih, saya mau terbuka. Ya, saling menasihati itu artinya apa? Bukan hanya saya menasihati Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga bisa menasihati saya. Ya, bukan dari diri sendiri. Tuhan yang menaruhkan itu untuk kita saling menasihati. Kenapa? Karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan engkau merasa benar sendiri. Orang yang tidak mau dinasihati, umumnya kenapa? Dia merasa benar sendiri. Dia merasa dia sudah rohani. Dia merasa dia sudah punya banyak pengetahuan. Dia merasa dia sudah banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia hanya merasa. Tapi dia tidak pernah mengalami dalam hidup. Buka hatimu ketika ada nasihat lewat persekutuan. Ketika kita datang di persekutuan, jangan jadi penonton, jadi pemain. Ceritakan, bukan hanya yang baik-baiknya. Semua baik, usaha baik, dagangan baik, pekerjaan baik, anak-anak baik. Jangan, kamu akan ditipu. Tapi bongkar ini, kenapa ya kok hubungan suami istri saya begini ya? Kenapa hubungan dengan anak begini ya? Kenapa ya kalau saya bekerja begini? Kenapa kalau saya melayani kok motivasinya begini ya? Itu tuh kenapa? Ada setan dalam diri kita. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut persekutuan terbatas yang akan dilakukan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu tanggal 24 Juli, 25 Juli, dan 26 Juli mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Bapak Ibu bisa pilih satu hari saja dari 3 hari ini. Syaratnya Bapak Ibu harus ikut full. Setengah hari tidak boleh, harus ikut penuh. Silakan nanti Bapak Ibu daftarkan diri setelah mendengar siaran ini, pesan Tuhan ini. Silakan daftarkan diri kepada Maria atau Fitria. Siapa yang cepat mendaftar, ketika sudah jumlahnya 25 orang, kami akan tutup. Kalau 3 hari ini sudah 25, 75 orang, nanti ditambah dengan tim. Tetapi dari Bapak Ibu sudah 25, saya akan tutup. Mari buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Karena apa? Karena kalau dalam ibadah raya kita tidak bisa saling menasehati. Ya, kalau pertemanan pun kita sungkan untuk menasehati. Tetapi di dalam persekutuan kita saling menasehati. Kita semua membutuhkan Tuhan, tapi Tuhan akan memakai saudara seiman kita.
Tuhan akan memakai orang-orang terdekat kita untuk mengeluarkan batu-batu yang ada dalam dirimu. Ketika batu-batu itu dikeluarkan, seperti tanah ini, maka saya tinggal kasih pupuk kandang dan siap saya tanamkan sawi pahit, caisim, dan sebagainya. Dia akan tumbuh subur. Karena apa? Tidak ada yang menghalangi lagi untuk dia bertumbuh. Mari kita berdoa bersama-sama pada hari ini. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, ampuni aku selama ini aku sombong. Aku tidak mau dinasihati oleh Tuhan lewat orang lain. Aku berpikir aku sudah benar. Aku berpikir aku sudah kudus. Aku berpikir aku sudah melakukan hal yang rohani di hadapan Tuhan. Tapi biarlah hari ini aku tidak mau ditipu oleh setan yang ada dalam diriku. Biarlah lewat saudara seimanku, lewat orang-orang terdekat, batu-batu, setan-setan yang sembunyi dalam diriku, ini bisa dibebaskan, bisa dikeluarkan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku mau hanya mencintai Engkau, karena Tuhan lebih dulu mencintai aku. Amin. Siapkan hatimu untuk ambil bagian di dalam persekutuan yang terbatas ini, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 24 Juli, 25 Juli, dan 26 Juli, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ditunggu pendaftarannya lewat Fitria. Tuhan memberkati.